Mengadakan persiapan, ya, itu merupakan bagian dari hidup kita. Kalau Anda hendak membangun keluarga, Anda mempersiapkan segala macam hal, mulai dari mempersiapkan rumah Anda di mana Anda tinggal, apakah Anda punya rumah sendiri atau tinggal pada mertua Anda, atau mungkin Anda mempersiapkan dan menata keuangan Anda. Anda mempersiapkan bagaimana kalau Anda memiliki anak sehingga ibu yang sudah hamil kemudian mulai menyediakan pakaian untuk babynya, menyediakan tempat tidur untuk sang baby, mempersiapkan segalanya dan terutama mempersiapkan dirinya untuk melahirkan anak tersebut dengan makan makanan yang bergizi supaya sang janin juga bertumbuh dengan sehat. Anda juga menjaga kesehatan fisik dan mental Anda supaya anak Anda juga merasakan kedamaian dan cinta dari Anda sebagai orang tuanya. Kalau Anda akan misalnya menghadapi ujian sebagai anak sekolah, Anda akan belajar dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri agar dalam ujian nanti Anda tidak sampai tidak tahu apa yang harus dijawab. Kalau Anda juga memiliki pekerjaan dan Anda harus mempresentasikan kepada pimpinan Anda apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda kerjakan, Anda akan membuat persiapan. Anda mengadakan perjalanan pun demikian, Anda mengepak koper Anda, menyiapkan obat-obatan Anda. Semua butuh persiapan. Besok kita akan memasuki pekan suci dan pertanyaannya adalah apa yang kita siapkan. Di gereja orang mempersiapkan kor, orang berlatih mempersiapkan petugas, semua disiapkan dengan baik, perlengkapan-perlengkapan semua disiapkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, yang paling utama adalah apakah kita mempersiapkan diri kita secara pribadi, hati kita, hidup kita, apakah terbuka untuk Tuhan, apakah menjadi tempat yang layak untuk Tuhan datang berkunjung. Seperti dia memasuki Yerusalem, apakah hati kita adalah hati yang bersorak-sorai menyambut dia, dan tidak menjadi suara yang kemudian berseru, salibkanlah dia. Saya berharap kita memasuki pekan suci dengan hati yang damai, dan kita merenungkan betapa besar cinta Tuhan yang telah mau menanggalkan kemuliaannya, wafat di salib, kematian begitu hina. Untuk apa? Supaya kita memperoleh hidup. Di dalam Injil hari ini dikatakan bahwa sejak Yesus mengetahui orang-orang berencana untuk membunuh dia, penginjil menggambarkan itu dengan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun. Ia di sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kita lihat, Yesus juga mempersiapkan diri untuk menghadapi momen yang begitu bagi pikiran kita manusia, yang begitu mengerikan, yang begitu mengenaskan. Dan Yesus tahu saatnya telah tiba. Saatnya telah tiba untuk mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan kita manusia. Dan karena itu dia menghabiskan waktu bersama murid-muridnya, masih menyampaikan tentu hal-hal yang penting supaya murid-muridnya pun siap untuk momen itu. Dan kita tahu bagaimana Yesus menghadapi itu. Dan kita tahu bagaimana para murid menilai peristiwa tersebut. Bagaimana mereka bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Mari kita persiapkan juga hati kita, supaya kita juga jangan menjadi kecut hati. Kita kemudian kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi semoga peristiwa yang kita rayakan dalam pekan suci semakin menambah kekuatan iman kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan dan semua rencana kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.